Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab, bahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas atau sudah masuk kepada pelajaran keempat, Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, bagi yang telah memiliki buku, silakan dibuka pada halaman 21. Kita langsung kepada pembahasan Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat, bagian alif. Perhatikan di layar saudaraku. Kita lihat ada kata al-baitu. Kami ulangi, al-baitu. Sementara di sebelahnya fil baiti. Begitu juga al-maktabu, di sebelahnya alal maktabi. Selanjutnya al-masjidu fil masjidi. As-sariru alas sariri. Apa terkib atau tata bahasa yang kita pahami dan kita bahas pada pertemuan kali ini? Saudaraku lihat, kata al-baitu ini sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, masih menggunakan harokat asli dari kata baitun yang diberi alif dan lam ma'rifah atau lam ta'rif, maka baris akhirnya berbaris dhammah. Nah, sekarang ada perubahan pada saat kita tambahkan dengan huruf fi, maka yang awalnya baris al-baitu berbaris dhammah, ya, berbaris dhammah. Setelah ditambahkan huruf fi, maka baris dhammah tersebut berubah menjadi baris kasroh atau jer dalam istilah nahunya. Kenapa dia berbaris kasroh? Karena sebelumnya terdapat harfu jarrin, ya, huruf jer. Nah, jadi dalam istilah tata bahasa Arab, istilah ilmu nahu, ada yang disebut dengan ahruful jarri, ya, huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar ini fungsinya adalah untuk menjarkan atau untuk mengkasrohkan baris akhir dari kata yang ia tumpangi, kata yang ia datangi. Saudaraku lihat, kembali ke layar, kami ulangi ya supaya lebih jelas. Al-baitu karena ada huruf jar, mana huruf jarnya? Fi, maka yang awalnya al-baitu menjadi fil baiti. Arti fi adalah di atau di dalam. Begitu juga dengan kata berikutnya, al-masjidu, masjid itu. Setelah ditambahkan huruf jar, ya, huruf jar yang menerangkan tempat, maka
yang awalnya al-masjidu menjadi al-masjidi, ya, menjadi al-masjidi. Maka kalau kita baca secara utuh, bacaannya adalah fil masjidi, fil masjidi. Jadi sederhana saja, apabila kita ditanya kenapa dibaca masjidi, dalnya dibaca kasroh, khofat atau jer, itu istilahnya. Nah, jawabannya sederhana, karena sebelumnya ada huruf jar, ya, huruf jar. Mana huruf jarnya? Yaitu huruf fi, artinya adalah di dalam masjid atau di masjid. Berikutnya al-maktabu, begitu juga, ya, al-maktabu harokat akhirnya adalah dhammah, harokat akhirnya adalah dhammah. Kita tambahkan huruf jar, ya, kalau tadi fi huruf jarnya, sekarang ala artinya di atas, maka yang awalnya maktabu menjadi alal maktabi, ya, ada perubahan harokat di akhir kata al maktabu. Yang awalnya harokatnya dhammah, ya, karena ada ala adalah huruf jar, maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Selanjutnya juga as-sariru, ya, as-sariru, arti as-sariru adalah ranjang. Awalnya berharokat dhammah karena ada ala, ya, huruf jar, maka as-sariru, ya, ro-nya menjadi harokat kasroh. Kalau kita baca secara utuh adalah alas sariri. Salah kalau kita baca alas sariru, salah. Kenapa salah? Karena sudah ada harful jarri, huruf jar, ya, huruf jar. Yang mana huruf jar ini apabila dia datang dalam suatu isim, kita tambahkan dalam suatu kata, maka baris akhirnya harus berbaris kasroh. Meskipun pada tempat-tempat atau kata-kata tertentu nanti tanda jarnya, tanda kasrohnya tidak mesti baris bawah, ya. Itu insya Allah akan kita temui pada tingkatan pelajaran berikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lihat bagian ba, ya, bagian ba. Perhatikan ke layar saudaraku. Nah, coba kita baca sama-sama terlebih dahulu. Silahkan dengarkan dan ikuti, ya. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Wa ainas sa'atu? Hiya alas sariri. Apa faedah atau tarkib yang kita ambil, bisa kita bahas, kita pahami dalam contoh ba ini? Coba perhatikan. Di sini fokus kita di samping dari huruf jar yang sudah kita bahas pada awal pertemuan tadi, fi, ya, dan ala. Di sini ada penambahan harful istifham. Saudaraku mungkin masih ingat, kita sudah belajar harful istifham. Apa itu harful istifham? Harful istifham adalah huruf yang dipergunakan untuk menanyakan sesuatu, ya, secara ringkas dengan istilah kata tanya, ya. Di antaranya harful istifham berjumlah 3, ya. Pertama ma, artinya apa? Saudara masih ingat? Kedua a, ya, a atau hal. Nah, ada harful istifham yang baru lagi sekarang, aina, ya, aina. Ini harful istifham baru, ya. Ini juga termasuk daripada kata tanya. Hanya saja aina ini dipergunakan untuk menanyakan tempat, ya, artinya di mana, ya, artinya di mana. Aina artinya di mana. Coba saudaraku perhatikan contoh pertama.
Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Ya, kami ulangi. Aina Muhammadun, di manakah Muhammad? Jawabnya ya, yang jawaban sebenarnya Muhammadun fil ghurfati. Muhammad berada di ruangan, atau Muhammad di dalam kamar. Tetapi dalam tata bahasa sah-sah saja kita gunakan dengan kata ganti, ya. Kita ganti nama itu dengan kata ganti, yaitu huwa. Huwa ini dipergunakan untuk dia, satu orang laki-laki, mewakili daripada nama Muhammad. Jadi kami ulangi, aina Muhammadun, di manakah Muhammad? Jawabnya huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Kenapa ti-nya kita baca kasroh, ta marbutohnya tidak fil ghurfatu? Karena ada tadi huruf jer, yaitu huruf fi. Berikutnya, wa aina yasirun, di manakah Yasir? Kita jawab yasirun fil hammami, Yasir di dalam kamar mandi. Hammam artinya kamar mandi. Huwa ini sebagai kata ganti daripada Yasir, ya, kata ganti daripada Yasir. Huwa fil hammami, boleh kita jawab huwa fil hammami, boleh juga kita langsung jawab namanya, Yasirun fil hammami. Berikutnya, wa aina Aminatu, dan di manakah Aminah? Jawabannya Aminatu fil matbahi. Ya, ini jawaban pertama, jawaban aslinya. Aminah di dapur. Tapi boleh juga kita pergunakan dengan menggunakan kata ganti satu orang perempuan, yaitu hiya. Kalau satu orang laki-laki dia, satu orang laki-laki huwa. Kalau dia satu orang perempuan adalah hiya. Hiya fil matbahi, dia di dapur. Begitu juga yang contoh berikutnya, saudaraku. Ainal kitabu, di manakah kitab itu? Jawabannya al-kitabu, ya, dari sini al-kitabu alal maktabi, kitab itu di atas meja. Boleh juga kita kalau di sini dijawab dengan menggunakan kata ganti, huwa alal maktabi. Huwa ini maksudnya kitab. Yang terakhir, wa aina sa'atu, di manakah jam itu? Jawabnya as-sa'atu ala sariri, jam di atas ranjang, ya. Jam di atas ranjang. Boleh juga kita ganti sa'ah dengan kata ganti hiya, ya. Hiya ala sariri. Kenapa dibaca sariri, rohnya dibaca kasroh tidak dhammah? Karena ada harful jarri, yaitu huruf jar ala. Maka yang awalnya as-sariru ada ala menjadi alas sariri. Saudaraku rahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa kita bahas pada pelajaran keempat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekali lagi mohon saudaraku diulang-ulang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, semoga bertambah faham dan bertambah mungkin ilmu bahasa Arab kita. Kalaupun ada hal-hal yang ragu dan butuh pertanyaan, silakan saudaraku berkomentar di kolom komentar daripada channel yang kami bangun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas segala kekhilafan, terima kasih atas segala perhatian. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.